Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Berikut adalah salah satu luaran tambahan pada hibah penelitian pemula yang berupa International Conference dengan judul Performance Evaluation of Heat Pipe and Patching Material for Thermal Management on Electric Vehicle Battery Temperature. Dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Boni Asena, dari institusi Teknik Mesin di Universitas Tingkat Bermasa Karawang. Konferensinya adalah International Conference on Automotive Innovation and Green Energy Vehicle Green Mobility atau IGF di tahun 2024. Berikut adalah abstrak dari penelitiannya. Jadi peningkatan energi konsumsi yang telah meningkatkan peningkatan CO2, di mana mobil listrik menjadi salah satu solusi yang dapat menurunkan emisi, mengurangi polutan berbahaya, dan juga mempromosikan kestabilan energi. Banyak studi yang telah menerapkan PCM dan heat pipe, namun masih sedikit yang menguji bagaimana cyclic temperature patterns itu terbentuk di dalam analisis dari PCM dan heat pipe. Tujuan dari belajar ini adalah untuk menginvestigasi karakteristik dari baterai simulator, HP atau heat pipe, patching material, dan juga ambient temperatur. Hasil mengindikasikan bahwa 3 jenis PCM secara efektif mengatur temperatur baterai dengan parafin yang menunjukkan performa yang paling baik di dalam mengurangi spek temperatur dan juga menjaga temperatur udara rendah pada heat pipe dan juga pada PCM. Secara statistik ditemukan bahwa beeswax mempunyai distribusi normal, sementara parafin menunjukkan lebih skewness atau lebih miring distribusi temperaturnya. Kombinasi dari beeswax dan heat pipe mempunyai range sekitar 35,1 derajat Celcius sampai 45,3, sementara kombinasi soy wax dan heat pipe mempunyai range antara 35,92 sampai 45,6, dan kombinasi dari parafin dan heat pipe dari 36,4 sampai 46,7. Kombinasi dari parafin dan heat pipe secara umum menghasilkan temperatur lebih tinggi dan punya temperatur minimum lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi heat pipe dari beeswax dan soy wax. Berikutnya adalah latar belakang kenapa kemudian penelitian ini jadi penting. Jadi pertama adalah peningkatan energi konsumsi yang telah menyebabkan terjadi peningkatan karbon dioksida. Sementara minyak bumi itu diperkirakan akan habis dalam 1,8 tahun lagi. Sementara natural gas atau gas alam itu akan habis sekitar 60,3 tahun. Sehingga dibutuhkan sebuah usaha untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar dari minyak bumi dan juga bahan bakar dari gas alam. Secara substansi, dari 61% dari CO2 itu dihasilkan dari transportasi kendaraan. Sementara ada satu solusi, salah satu alternatif solusi di mana kendaraan listrik bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi apakah itu juga polusi udara dan juga permasalahan di bidang energinya. Tantangan terbesar dalam pengembangan mobil listrik adalah pada pengembangan baterai, di mana di baterai ini dibutuhkan untuk punya biaya yang murah dan juga punya range temperatur yang lebih baik. Nah, sementara kita tahu semua pada penggunaan mobil listrik baterai cepat panas, sehingga di sini heat pipe dan patching material dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memberikan passive cooling system atau pendinginan secara pasif dan dapat mengontrol temperatur yang terjadi dalam baterai tersebut. Research gap atau perbedaan penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya. Jadi telah banyak penelitian yang telah mengeksplor variasi VCM yang dikombinasikan dengan heat pipe. Sementara masih sedikit yang mempelajari tentang cycle temperatur saat pengukuran PCM dan heat pipe. Nah, memahami perbedaan kemampuan dari PCM dan heat pipe ini akan sangat menguntungkan di dalam kita melakukan standarisasi pembuatan atau standarisasi produksi baterai yang lebih optimal. Pada penelitian kali ini, kita akan menginvestigasikan beberapa temperatur seperti simulator baterai, heat pipe, patching material, dan juga temperatur udara sekitar dengan menggunakan 3 temperatur yang diset yang secara berbeda dengan mengimplementasikan cyclic temperature pattern. Berikut adalah material dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah AC voltage regulator untuk mengatur tegangan.
mini circuit breaker untuk menjaga sekiranya tidak terjadi konsleting listrik, termostat ini untuk mengatur panas, thermocouples untuk sensor temperatur, heaters untuk pemanasan, data logger NI ini untuk sebagai data logger pencatatan data, modul NN sama seperti data logger pencatatan data ya, PWM untuk menghasilkan tegangan, baterai simulator ini sebagai baterai palsu ya, atau sebagai baterai simulator, artinya kami tidak menggunakan baterai asli karena dikhawatirkan bisa meledak. Kemudian menggunakan copper heat pipe salah satunya, dan juga menggunakan placing material dari 3 jenis, soy wax, beeswax, dan parafin. Dan juga kami menggunakan timbangan digital untuk menimbang berapa gram dari PCM yang akan digunakan pada penelitian ini. Berikut adalah metodologi pada penelitian ini. Yang pertama adalah kita mempersiapkan berbagai macam peralatan seperti misalkan komputer, power supply, dan juga data logger pada posisi yang sudah standby. Di sini kami mengatur 3 temperatur ya pada STC 1000, yaitu adalah 50, 60, dan 70. Kami kemudian memasang thermocouple, simulator baterai, thermocouple pada beberapa titik sudah kami tentukan. Kemudian kami melakukan pengukuran data menggunakan komputer yang sudah terhubung dengan NI. Setelah temperatur mencapai beberapa temperatur tertentu seperti 50, 60, dan 70, kami akan mematikan kemudian mengukur kembali sampai berulang-ulang seperti itu. Lalu kami setelah memastikan data valid, baru kami menyelesaikan proses penelitian. Pada bagian berikut ini kami akan menyampaikan hasil dan pembahasan yang telah kami dapatkan pada penelitian kami. Pada gambar ini ada 3 jenis kondisi ya. Kondisi pertama adalah yang di bagian sebelah kiri atas di sini. Ini adalah karakterisasi simulator baterai dan environment temperature dengan heat pipe dan beeswax. Jadi menggunakan PCM heat pipe, PCM beeswax dan heat pipe. Kemudian di sini menggunakan heat pipe dan soy wax, dan di sini menggunakan heat pipe dan parafin. Dapat kita lihat di sini bahwa pada PCM parafin itu ternyata temperatur paling rendah dibandingkan dengan soy wax dan beeswax. Namun kalau kita lihat dari distribusi temperatur, ternyata soy wax itu punya distribusi temperatur lebih tinggi dibandingkan dengan beeswax. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa PCM jenis parafin itu paling dominan atau paling punya dampak sangat signifikan dibandingkan dengan soy wax dan beeswax pada kondisi ini. Lantas bagaimana temperatur heat pipe dan beeswax? Nah, pada temperatur heat pipe dan beeswax dibandingkan dengan temperatur baterai simulator, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata beeswax itu punya temperatur ya yang lebih pada di antara range dari 20 sampai 60. Jadi kalau semakin besar temperatur set point-nya, ternyata range semakin besar. Jadi dapat dikatakan sebenarnya kalau dalam konteks ini temperatur heat pipe dan beeswax ya pada ketiga set point temperatur tidak terlalu berpengaruh beeswax, karena ternyata beeswax tidak berhasil menjaga range temperatur pada kondisi rendah. Nah, karena di sini bisa sampai 70, ini sampai 60 gitu ya. Artinya mengikuti dari temperatur heater, jadi nggak terpengaruh pada konteks ini. Beeswax tidak terpengaruh di dalam menjaga stabilitas dari temperatur baterai. Sementara itu, PCM soy wax ternyata punya performa lebih baik dibandingkan beeswax. Kalau kita lihat di sini, range temperatur lebih terjaga pada soy wax dibanding beeswax tadi. Walaupun pada set point 70 derajat ternyata dia tinggi juga ya temperaturnya. Namun secara umum kelandaian atau kemiringan atau skewness dari si grafik ini lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan beeswax. Sementara itu, pada PCM parafin ternyata lebih baik lagi dibandingkan dengan soy wax tadi. Ya walaupun tadi secara umum dia tetap mencapai temperatur yang set point ya, temperatur heater ya. Namun, secara umum untuk distribusi temperaturnya lebih minimum dibandingkan dengan soy wax dan beeswax. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa parafin dalam hal ini lebih menjaga temperatur baterai menjadi lebih terkontrol dibandingkan dengan PCM soy wax dan PCM beeswax. Jadi sebenarnya kombinasi heat pipe dan parafin akan punya dampak lebih dominan terhadap temperatur baterai dibandingkan dengan PCM kombinasi dengan
heat pipe kombinasi dengan beeswax dan heat pipe dengan kombinasi soy wax. Berikut adalah perbandingan antara penelitian ini dan sebelumnya ya. Jadi kalau di sini dilihat bahwa parafin itu mempunyai maksimum temperatur dan juga lower minimum temperatur, sehingga dia menyebabkan adanya variasi temperatur yang lebih besar. Sementara beeswax dan soy wax mendemonstrasikan lebih stabil dan lebih terdistribusi normal dibanding parafin sebagai diindikasikan dengan skeones dan kurtosisnya. Walaupun dalam hal ini dari sudut pandang range temperatur parafin lebih baik, walaupun dari sudut pandang kestabilan dan distribusi temperatur lebih baik beeswax dan juga soy wax. Ini ada perbandingan beberapa penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang ya. Ada penelitian dari Putra et al., Vachani et al., Heath et al., Bien et al., Abdul et al., dan Sutes et al. Secara umum dapat dibandingkan bahwa penelitian ini masih kalah ya dibandingkan penelitian sebelumnya ya. Namun dalam temperatur minimum, temperatur ini masih lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Namun ini bisa juga diakibatkan adanya pengaruh dari temperatur ambien. Jadi tidak bisa dikatakan juga penelitian ini lebih bagus dari penelitian sebelumnya. Artinya ada plus minus dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya akan saya sampaikan beberapa foto kegiatan dari kegiatan conference ini. Ini adalah salah satu foto kegiatan telah saya abadikan ya di dalam menggunakan Microsoft Teams ya. Di sini ada saya, kemudian ada Dr. Yusri dan beberapa peserta lainnya. Dalam hal ini Dr. Yusri sebagai moderator. Dan ini ada sesi foto yang lain ya dengan beberapa peserta. Di sini ada beberapa peserta, ada peserta dari India, ada peserta dari Malaysia karena memang ini di Malaysia, dan ada peserta dari Indonesia juga seperti saya, dan ada juga ada Bapak Bambang Darmono. Demikian laporan penelitian kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.